Oke, selamat malam Samarinda. Oke, ya luar biasa. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Anda masuk Tiansi tujuannya apa? Sukses, jadi kaya. Saya tadi ada yang dengar. Passive income. Ya, tepuk tangan dong untuk yang passive income. Sebenarnya Anda masuk MLM itu tujuannya sebenarnya cuma satu, passive income, itu yang betul. Passive income artinya tidur pun dapat uang. Tapi artinya bukan join terus tidur, bukan. Banyak orang join sign up seakan-akan Mercy sudah ada di kepala dia, sudah ada di depan dia. Salah ya. Jadi Anda join, Anda kerjakan 2-3 tahun bangun aset, tidur pun dapat uang. Materi saya adalah peringkat atau bintang itu tidak sama dengan bisnis. Banyak sekali orang ya di Tiansi itu mengejar yang namanya bintang. Saya nggak tahu kenapa, banyak sekali orientasinya ke bintang. Ya, nah seakan-akan bintang itu jadi simbol status. Wah, bintang 7. Wah, kenapa saya tanya, kenapa orang banyak sekali yang ngejar namanya bintang? Mungkin karena di impact, betul nggak? Di impact keren, bintang 7, oh naik, ditepokin, wah luar biasa. Begitu turun, kok bonus gua kecil ya? Banyak sekali ya orang seperti itu. Tidak salah sebenarnya kejar bintang, cuman orientasinya jangan ke sana. Kenapa? Karena banyak orang yang kejar bintang, tapi bonusnya kecil. Bahkan, lucunya, semakin tinggi bintang, bonusnya makin kecil. Bingung saya. Kenapa? Logikanya, kalau Anda semakin tinggi bintang, bonusnya harus semakin besar. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Logikanya, Anda semakin tinggi bintang, harusnya bonusnya makin besar. Kenapa ini makin kecil? Logikanya kenapa? Karena Anda pegang bonus prestasi itu semakin besar. Bintang 4, 24, bintang 5, 28, 32, 36, sampai 40. Betul nggak? Logikanya harusnya semakin besar. Tapi kenapa makin kecil? Kenapa? Bintang nyampe duluan, tapi bonusnya kecil. Karena TGS itu pasti, Anda nggak usah pikirin, TGS itu pasti besar. Jangan bangga dengan TGS yang besar. Pak, saya TGS 1 miliar. TGS mah semua juga akumulasi. Betul nggak? Akumulasi tanpa batas waktu itu keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulannya apa? Setiap orang pasti nyampe, betul nggak? Bintang 8 pasti nyampe. Reward mobil pasti nyampe, cuma nyampenya kapan? Sehingga orang santai. Alah, Pak bintang 8 pasti nyampe 10 tahun. Reward mobil pasti nyampe 20 tahun. Jadi hati-hati ya. Nah, kenapa peringkat makin tinggi, bonus Anda makin kecil? Kalau Anda bintang 5, pasti jaringan Anda bintang 4, ada yang bintang 4, setuju nggak? Anda bintang 6, jaringan Anda pasti ada yang bintang 5. Anda bintang 7, berarti jaringan Anda ada yang bintang 6. Ketika Anda bintang 4, dari bintang 3 menuju bintang 4, oh semangat, betul nggak? Bintang 3 cari 4 orang, 4 kaki. Bonusnya berapa? 2.180.000. Dengan current ini adalah omset grup Anda tiap bulan. Itu bisnis Anda, bukan TGS. TGS itu omset akumulasi dari Anda join sampai nanti Anda diwariskan, maksud saya. Itu namanya TGS. Yang dilihat adalah current, omset Anda tiap bulan. Nah, ketika Anda bintang 4, current Anda 10 juta, betul nggak? 2 juta, 2 juta, 2 juta. 10 juta. Wah, bonusnya gede. Lumayan lah 2 juta. Pegawai negeri aja belum tentu gajinya awal 2 juta ya. Nah, ketika mereka berkembang 3, 3, 3, di sini 4, betul nggak? 4. Anda jadi 5. Tapi currentnya tetap 10 juta. Bonusnya berapa? Selisihnya berapa? Cuman 4%. Jadi berapa bonusnya? 400.000. Nah, lo nggak down. Ketika bintang 4 bonusnya segini. Ketika bintang 5, kok jadi 400.000? Padahal bintangnya menaik, betul nggak? Coba Anda lihat lagi. Mereka cari lagi, betul nggak? Terus cari, ya. Di sini 4, 4, 4. Anda jadi 5, 5, 5. Anda jadi 6. Karena tetap 10 juta. Kali 4%. Berapa? 400.000. Hidup 400.000. Bintangnya makin naik, setuju nggak? Karena akumulasi. Semua orang pasti nyampe, pasti di stacking aja nyampe, pasti bintang 6. Saya waktu itu bintang 6 tanpa sistem. Begitu bintang 7, megap. Susah banget naik bintang 7 ya. Tiansi itu gimana ya, gampang susah, tapi hati-hati, banyak sekali yang nggak ngerti ya. Kalau begini, orang makin lama makin down. Makanya banyak orang yang, Anda punya jaringan, banyak yang bilang, kok kenapa sih saya naik bintang 5, tapi bonus saya lebih kecil dari bintang 4.
Dia bilang, wah Tiansi bohong nih. Kok kenapa saya naik bintang bonusnya makin kecil? Ya, padahal mereka nggak ngerti. Semua perusahaan itu bicara omset, ya, bukan bicara bintang. Kalau Anda kejar omset, kejar bonus besar, itu sudah pasti bintang Anda tinggi, tapi bonus Anda besar. Tapi kalau Anda orientasinya tok ke bintang, bintangnya nyampe, tapi bonusnya nggak nyampe. Itu bahayanya, ya, itu bahayanya. Makanya sekarang, itu kalau jaringan saya konsultasi, Pak, saya bintang 5 nih Pak, saya mau naik bintang 6. Saya bilang, Anda lihat dulu, karena Anda cukup nggak naik bintang 6. Kalau Anda belum layak naik bintang 6, jangan naik bintang 6, saya bilang. Benahin dulu fondasinya. Mendingan Anda benahin dulu fondasinya, baru naik bintang. Tapi kalau terpaksa naik bintang, apa boleh buat? Ngerti terpaksa? Kesodok. Tiba-tiba naik bintang kesodok. Kan Tiansi itu saking gampangnya bisa naik bintang gara-gara kesodok. Tahu nggak kesodok? Nggak, tiba-tiba bintang 7. Ya, karena di bawahnya 6. Ya. Nah, current yang sehat. Bintang 6, 150 juta. Bintang 7, 500 juta per bulan. Bintang 8, 1 sampai 2M. Ini current, bukan TGS. Pertanyaan saya, omset Anda per bulan, wahai para bintang 5, ada nggak 40 juta? Nggak usah dijawab, nanti malu lagi. Kalau nggak ada nggak setengahnya? Ada. Kalau yang nggak ada setengahnya, ada seperempatnya nggak? Kalau nggak ada keterlaluan, makanya bonus Anda kecil. Wajar, karena bukan dilihat dari bintang. Ya, persennya makin naik, tapi omsetnya nggak ada, ya tetap aja kecil. Oke, bintang 5 masih gampang 40 juta sebulan. Wahai para bintang 6, ada nggak 150 juta sebulan? Kalau nggak ada nggak setengahnya? Seperempatnya. Ya, bintang 7 gimana? Ya, makanya di flip chart itu bintang 8 bisa 40 juta sebulan. Itu karena dia punya current 1 miliar. Bisa 40 juta sebulan. Ya. Sekarang pertanyaannya, banyak sekali orang yang nyampe bintangnya dulu. Tapi currentnya nggak nyampe. Ngerti nggak maksud saya? Keburu bintang 6 duluan. Bintang 6 nyampe duluan, tapi currentnya belum 150 juta. Nah itu masalahnya. Jadi beban. Betul nggak? Anda semakin tinggi, tapi bonusnya nggak signifikan. Itu jadi suatu bumerang. Jadi Anda nggak pede. Ketika naik, wah keren. Keren sih. Sama-sama bintang 7, tapi bonusnya beda. Ya kan? Nah, masalahnya kebanyakan orang nyampe bintangnya dulu. Karena akumulasi tanpa batas waktu. Nah ini yang berbahaya ya. Nah, Anda mending, saya tanya, Anda mending bintang 5, bonusnya 3 juta, atau bintang 6, bonusnya 2 juta? Yang benar. Bintang 6 keren loh. Bintang 5 paling kan, dada. Nggak tahu di sini gimana, kalau di Jakarta, dada. Bintang 6 lumayan lah, impact, nama latar belakang. Lebih keren bintang 6 loh. Anda nggak salah. Mending mana? Bintang 5 3 juta atau bintang 6 2 juta? Hah? Iya, bintang 5 3 juta. Kenapa? Bintang 5 aja bonusnya udah 3 juta. Bintang 6 2 juta, ngaco kan berarti kan? Bintangnya nyampe duluan. Nah itulah yang jadi masalah. Ya, makanya hati-hati Pak. Anda harus sadar ya, kita punya support system yang luar biasa ya, Unicorn. Itu makanya akhirnya Unicorn menyadari. Makanya Unicorn membuat peringkat tersendiri. Bukannya Unicorn nggak ada kerjaan bikin peta aset Unicorn, bukan ya. Anda harus lihat. Nah, kenapa Unicorn bikin core person, core reader plus Excel? Anda lihat, untuk mencapai bintang 3 di Tiansi, syaratnya apa? Belanja 2 juta bintang 3, gampang nggak? Gampang banget, nenek-nenek aja bisa. Anak SMA aja bisa. Wong istilahnya beli odol, lama-lama 2 juta nggak? 2 juta gampang banget, bintang 3. Udah gitu mati, ya kan? Coba Anda lihat, kalau core person di PAU, itu syaratnya apa? 2 juta per bulan. Pemakai produk, baca buku, starter pack, net fee, punya dream book. Luar biasa, jenderal. Kalau Anda kejar core person di Unicorn, sudah pasti bintang 3 di Tiansi nggak? Sudah pasti. Tapi kalau Anda kejar tok di Tiansi bintang 3, belum tentu core person. Core person itu bintang 3 yang jenderal. Yang tadi bla bla bla, luar biasa. Kemungkinan matinya kecil. Kalau ini nggak tahu. Nah, kalau Anda kejar core leader, Anda kejar bintang 4 di Tiansi, syaratnya apa? Punya 4 kaki, bintang 3, Anda naik bintang 4. Gampang banget, betul nggak? Ya kan? Tapi kalau core leader,
Anda kerja di PAU, Anda punya 4 jenderal, 4 CP. Makanya Unicorn itu sudah memikirkan, ya. Dulu CP itu cuma 2 juta selamanya, betul nggak? Tapi diperbaharui, sekarang CP punya omset 2 juta per bulan. Nah, itu baru betul. Kenapa? Karena supaya tiap bulan Anda punya omset. Karena banyak orang yang sudah peringkatnya tinggi, omsetnya nggak ada. Ya. Tapi seakan-akan mereka mengharapkan bonus besar. Karena di bisnis ini, kita bisnis, bukan kerja. Kalau Anda kerja, misalnya Anda mencapai posisi manajer. Misalnya manajer gaji 10 juta. Kalau Anda kerja, Anda sampai posisi manajer, Anda tiap bulan dapat 10 juta. Tapi kalau di sini, Anda bintang 7, ya, belum tentu bonus Anda 15 juta. Balik lagi kemana? Ke omset Anda. Sekarang saya tanya, bisa nggak bintang 6 bonusnya 10 juta? Bisa. Bukan tunggu bintang 7 dulu, baru Anda bisa 10 juta. Tergantung balik lagi ke omset Anda. Sama, CLP, Excel, itu Anda kejar. Kalau Anda kejar peringkat di Unicorn, Anda sudah pasti bintangnya tinggi, bonusnya besar. Ya, bonusnya besar. Bahkan, saya punya jaringan di Pekanbaru, itu naik bintang nggak sadar. Tapi kadang-kadang jaringan saya yang lain tanya, Pak, kapan saya naik bintang? Kapan saya naik bintang? Bahkan di Pekanbaru ada yang apply-nya kasih tahu, lu udah bintang 7 lagi? Hah, iya Pak, udah bintang 7. Dia nggak sadar. Kenapa? Karena dia punya karan besar. Jadi naik bintang nggak sadar. Tapi ada jaringan saya yang lain yang, Pak, kapan naik bintang? Kapan naik bintang? Malah saya bilang, semakin Anda tinggi bintang, kalau bonus Anda kecil, itu bisa jadi beban. Jadi keberatan bintang. Serius, keberatan bintang ya. Mendingan Anda benahin dulu fondasinya. Catatan juga, Anda punya karan besar, tapi kalau Anda tidak seimbang, itu pun bonusnya nggak besar. Apalagi udah nggak seimbang, karannya kecil. Udah pasti itu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, apa efeknya kalau Anda punya karan besar, bonus besar. Kalau bonus besar, sudah pasti Anda antusias, betul nggak? Semangat. Anda semangat, bukan bintang Anda tinggi, tapi bonus Anda besar. Contoh sekarang Anda mau nggak? Anda kerja di perusahaan besar, tapi gajinya kecil. Mau nggak? Nggak mau kan? Sama ya. Di sini orang bertahan itu karena bonusnya besar. Yang kedua, bonus besar itu membuat orang, sekali lagi, orang bertahan bukan karena bintangnya tinggi, tapi karena bonusnya besar. Saya banyak ketemu jaringan saya, itu ketemu sama leader lain, perusahaan lain, itu dia bilang, Pak, kenapa bintang 8 di Tiansi pindah? Pak, kenapa Bronze Lion, bahkan Silver Lion di Tiansi, itu ada yang pindah? Saya bilang, ketika dia tanya sama saya bilang, nggak aneh Pak. Bintang 8 seperti apa dulu? Silver Lion, Bronze Lion seperti apa dulu? Kalau Bronze Lion-nya teler, otomatis ya pindah, wajar. Kenapa bonusnya kecil? Orang yang nggak ngerti, artinya mereka kejar-kejar peringkat. Nggak ngerti, mereka berharap kalau mereka pindah MLM, mereka berharap punya bonus besar. Saya kasih tahu kepada Anda, mau Anda pindah 10 MLM, kalau Anda pindah, Anda punya karan di MLM lain, karannya kecil, bonusnya akan lebih kecil dibanding ketika di Tiansi. Kenapa? Untuk saat ini saya kasih tahu kepada Anda, Tiansi itu memberikan bonus paling besar. Artinya, kalau di Tiansi aja Anda punya bonus nggak besar, gimana Anda pindah MLM? Pindah MLM lain, kalau Anda punya karan kecil, akan lebih kecil ketika ada di Tiansi. Makanya ketika pindah MLM, itu akan jadi kutu loncat. Pindah sana, pindah sini. Cari bonus yang lebih besar. Tapi nggak ketemu. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Tetap balik lagi, perusahaan apapun bisa memberikan bonus besar karena omset Anda. Ya. Oke, makanya banyak yang seperti itu Pak. Ya, saya bilang nggak aneh. Nomor 3, kalau Anda punya bonus besar, Anda bisa jadi bukti. Maksudnya apa? Saya sarankan bintang 8 Anda sudah bisa beli mobil. Ya, kalau bisa beli rumah itu lebih bagus. Kenapa? Karena di bisnis ini kita ditolak luar biasa, betul nggak? Dihina, benar-benar berdarah-darah di luar sana. Kita butuh orang yang kita lihat yang langsung. Orang baru itu nggak akan lihat Pak Luis. Mungkin nggak akan lihat Pak Eko, mungkin nggak akan lihat Pak Rizky Kanata, mungkin nggak akan lihat leader-leader yang jauh. Dia lihat siapa? Yang ngajaknya, apply-nya. Bintang 8, bintang 7 udah naik apa? Udah bisa apa? Nah, maksudnya bintang 7, bintang 8 udah bisa beli mobil itu maksudnya apa? Bukan untuk sombong-sombongan. Jadi kalau upline Anda kasih tahu, nih,
saya udah bisa beli mobil ketika segini. Itu untuk apa? Untuk bukan pamer, tapi untuk memberitahukan kepada Anda. Nih, kalau Anda serius jalankan bisnis ini loh yang Anda dapatkan. Karena upline Anda adalah cerminan masa depan Anda. Jadi Anda lebih semangat. Saya punya jaringan di Pekanbaru, ya. Itu masih bintang 3, kedalaman, ya. Dia lihat, bintang 7 masih naik motor. Down dia. Padahal memang susah sih ya namanya. Ya cross lining ya OPP kan bebas, ya. Tapi di situ kan dia lihat, wah, berarti kalau saya bintang 7 masih naik motor, down akhirnya, ya. Nah, sebenarnya tetap harus lihat kita yang lebih sukses. Tapi tetap aja kalau Anda punya bukti, itu akan jauh lebih semangat jaringan Anda. Ya, jadi bukti kalau bonus besar. Karena Anda ke showroom beli mobil, itu bukan saya bintang 6 nih, saya mau beli CR-V, betul nggak? Nggak ada seperti saya bintang 7 mau beli CR-V, enggak. Dia lihat apa? Anda punya uang nggak? Kalau punya beli, bukti. Betul kan? Oke, yang kedua, kalau karena Anda besar, pengaruhnya kemana? Ke reward, ya, ke reward. Di Samarinda sudah ada yang dapat reward? Sudah ada ya, berapa orang? 2. Anda mau dapat reward nggak? Karena di Tiansi itu, hati-hati Pak. Ya, saya kasih tahu, Tiansi itu hati-hati. Karena Tiansi itu tukang bohong. Katanya dapat mobil Silver Lion. Tapi bintang 8 udah dikasih mobil. Berarti tukang bohong kan? Hati-hati. Katanya direktur dapat villa, tapi Silver Lion udah dikasih villa. Itu kan namanya tukang bohong. Tapi bohongnya nguntungin kita, makanya Anda tepuk tangan, betul nggak? Ya. Nah, masalahnya Anda lihat, Anda capek-capek nih, kejar. Wah, bintang 8, set. Begitu bintang 8, Anda mulai diadu, betul nggak? Anda diadu. Waktu saya impact Bronze Lion di Jakarta, itu saya impact bersama 4 orang new Bronze Lion. Ada 4 new bintang 8. Kalau di Jakarta, yang masuk VIP VS itu bintang 8 terima reward. Yang nggak bintang 8 terima reward, di luar. Sadis ya. Bronze Lion itu, waduh, waktu saya duduk itu udah berceceran banyak sekali. Ada 20-30 Bronze Lion. Wah, saya udah nggak nyaman. Ya. Nah, waktu saya meeting bintang 8 above, itu di Jakarta kurang lebih ada 400 bintang 8 di bawah unicorn. Yang mobil yang sudah dibagikan itu sampai generasi saya itu 126. Ya, 80% diambil oleh unicorn. Berarti kurang lebih unicorn sudah dapat bagian berapa? 100. Yang belum dapat berapa? Tadi ada 400 bintang 8. Yang sudah dapat 100. Berarti yang belum dapat 300 bintang 8 lama. Saya bilang. Boleh nggak saya hitung kurang lebih saya ambil asumsi 1 bulan new bintang 8 5 orang. Dengan perkembangan seluruh Indonesia yang luar biasa, boleh nggak saya ambil 1 bulan new bintang 8-nya 5 orang? Boleh ya? Berarti kurang lebih dalam 1 tahun ada berapa new bintang 8? 12 kali 5, 60 new bintang 8. Bintang 8 new. Berarti yang belum dapat, ya tiap tahun kan, ada 360 bintang 8. Mobil kurang lebih kalau saya amati 1 tahun dibagikan rata-rata lah ya, 30-an. 30 mobil. Ya, berarti 1:12. Jadi ketika Anda bintang 8 capek-capek, tapi kalau karen Anda kecil, Anda akan diadu dengan 12 orang bintang 8. Kalau karen Anda kecil, Anda akan selalu kalah dengan orang-orang lama yang TGS-nya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Dan Anda pun akan kalah dengan orang-orang new bintang 8 baru yang karennya besar. Jadi tiap tahun Anda akan kelewat terus. Bintang 8 sih bintang 8, tapi kelewat terus karena karennya kecil. Sama orang lama kalah, karena orang lama itu TGS-nya udah ratusan miliar. Sama orang baru kesalip, karena karen dia besar. Waktu generasi saya itu, saya dibagikan 20 mobil. Ya. Jadi Anda mulai sekarang karen Anda besarin. Kalau enggak percuma Anda bintang 8. Mungkin nanti bisa dapat 20 tahun kemudian. Tunggu TGS Anda, ratusan miliar. Capek, lama-lama bete Pak. Betul nggak? Bintang 8 sih udah bintang 8, tapi kok gue nggak terima reward terus ya? Ya terus-terusan kelewat. Karena sekarang Tiansi itu makin ketat. Makin ketat saya bilang. Dulu orang-orang lama didahulukan, sekarang nggak ada deh. Ya, pokoknya yang bisa layak dapat yang berprestasi. Ya, makanya hati-hati. Oke.
Anda lihat ya, Tianxi itu kita punya perusahaan luar biasa ya. Kenapa? Karena dia lihat omset. Katanya bintang Silver Lion baru dapat mobil, betul? Tapi bintang 8 sudah dapat mobil. Anda lihat, yang terima villa itu udah mencapai posisi direktur belum? Pak Louis terima villa belum direktur waktu itu, baru Diamond. Eric Yong, Livia itu terima villa kapan? Silver Lion. Kenapa? Pertanyaannya, Tianxi bisa memberikan bonus sebelum waktunya. Kenapa? Karena omset. Karena omset besar, makanya dia kasih. Bukan dia lihat peringkat, tapi lihat omset. Makanya luar biasa ya. Oke, yang ketiga. Kalau current Anda besar, pengaruhnya kemana nih? Yang ketiga, pengaruhnya ke sharing internasional. Ya. Kalau di marketing plan Tianxi, Bronze Lion punya perhitungan seperti apa? 1% kali omset Tianxi dunia. Itu kan di marketing plan. Sebenarnya ada lagi kali dengan indeks. Karena nggak mungkin dijabarin terlalu ini ya. Indeks. Nah, indeks ini itu hubungannya dengan current. Sama-sama Bronze Lion, belum tentu sharingnya sama. Contoh deh, misalnya Pak Eko dengan Pak Rudi ya. Sama-sama Bronze Lion. Pak Eko punya current Bronze Lion 2 miliar. Pak Rudi, Bronze Lion punya current 4 miliar. Mau nggak saya kasih Anda sharingnya sama? Pak Eko mau, cuma 2 miliar, betul nggak? Pak Rudi nggak mau, dia 4 miliar kok Bronze Lion-nya, nggak mau. Itu namanya adil. Pak Rudi punya omset current 4 miliar Bronze Lion-nya. Pasti Pak Rudi punya bonus lebih besar, itu namanya adil. Kalau saya kasih sama, nggak adil dong, betul nggak? Bronze Lion tapi omsetnya satu kecil, satu besar. Yang satu lebih kecil, satu lebih besar, tapi bonusnya sama, itu namanya nggak adil. Yang adil itu sesuai porsinya. Makanya belum tentu sama, hati-hati ya. Begitu juga sama Silver Lion, Gold Lion, semua sampai Diamond Director, Executive Director seperti itu. Ya, dibalikin lagi Anda punya current, dihubungkan dengan current Anda. Dikaliin total omset, tapi balik lagi ke current Anda berapa. Ya, nah hati-hati juga karena ketika Anda Bronze Lion itu hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Ketika jaringan Anda bintang 4, Anda masih bisa kejar-kejaran. Anda bintang 5, bintang 5. Selisih 4%. Jaringan Anda bintang 5, Anda masih bisa kejar bintang 6. Jaringan Anda bintang 6, Anda masih kejar 7. Ketika jaringan Anda bintang 7, Anda masih 8, betul nggak? Tapi ketika jaringan Anda bintang 8, Anda mau lari kemana lagi? Bintang 8 above itu dihitungnya bintang 8. Ketika Anda sudah bintang 8, jaringan Anda bintang 8, Anda mau lari kemana lagi? Anda cuma dapat bonus kepemimpinan 1%. Kalau ketika Anda Bronze Lion, omset Anda masih kecil, masih tetap aja bonus jaringan Anda itu akan lebih kecil ketika Anda berada di bintang 8. Kenapa? Karena kalau bintang 8 kan masih ada selisih, betul nggak? 7, masih ada 4%. Makanya waktu saya ngomongin ini, ada yang bilang, wah mendingan punya jaringan bintang 7, 10 kaki, daripada jadi Bronze Lion. Betul juga saya bilang. Karena ketika Anda bintang 8, Anda punya omset 1 miliar, Anda dapat berapa bonus jaringan? 40 juta, betul nggak? Tapi ketika Bronze Lion, omset Anda masih 1 M, kali berapa? 1%. Berapa? 10 juta. Artinya, supaya bonus Bronze Lion Anda lebih besar, current-nya besarin. Ya, current-nya besar, bonus jaringan tetap plus. Anda punya BSI, bonus sharing internasional. Jadi ketika Bronze Lion, bonus Anda semakin besar, peringkatnya tinggi, bonus Anda semakin besar. Karena bonus jaringan plus sharing internasional. Makanya hati-hati, banyak yang kejebak. Karena kalau udah Bronze Lion itu mau lari kemana lagi? Cuma dapat 1%. Dan hebatnya Anda lihat ya, kita peringkat internasional itu cuma mengharapkan ya 5%. Tapi dari 5% udah kaya. Pak Louis Anda lihat, Pak Louis cuma ngambil berapa? Cuma 5%. Ya, direktor. Tapi dari situ itu yang besar. Karena MLM itu bicara banyak ya, bicara skala besar ya. Sebenarnya kalau saya sharing ini current itu bisa kemana-mana ya, tapi waktu nggak cukup ya. Saya batasin cuma 3. Nah sekarang caranya meningkatkan current. Yang pertama, Anda mutlak harus melebar dan seimbang. Ini mutlak ya, ini mutlak. Banyak orang justru ketika sudah bintang 5, sudah bintang 6,
cuman punya 2 kaki, seakan-akan sudah merasa passive income. Waduh, keren gitu ya, udah goyang-goyang kaki, udah main perintah-perintah. Seakan-akan baru bintang 5, bintang 6, cuman punya 2 kaki, seakan-akan sudah passive income. Seakan-akan mereka berpikir jaringan mereka itu akan membawa dia menjadi bronze lion. Ya, saya kasih tahu kepada Anda, leader Anda hari ini belum tentu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi jadi leader Anda. Leader Anda hari ini 1 tahun, 2 tahun lagi itu belum tentu jadi leader Anda. Artinya manusia itu tidak bisa ditebak. Jangankan bintang 5, bintang 7 aja banyak yang hilang kok. Bintang 8 aja ada yang hilang kok. Ya, hati-hati. Makanya kalau Anda cuma punya 2 kaki, tidak melebar, itu sangat-sangat riskan saya bilang. Sangat-sangat riskan. Anda nggak punya postur. Saya kasih tahu, Anda itu sudah pasti jadi bronze lion. Karena otomatis Anda naik pasti 2 kaki. Nggak mungkin 1 kaki Anda naik peringkat, nggak mungkin. 2 kaki pasti naik peringkat, sudah pasti jadi bronze lion. Itu nggak usah dipikirin, ya. Nah, masalahnya kalau Anda cuma punya 2 kaki, Anda nggak punya postur dan sangat riskan. Kalau jaringan Anda suatu saat, misalnya lagi semangatnya, terus kejedot yang listrik, jedot yang listrik, terus tiba-tiba hilang gitu. Mau sesemangat-semangatnya Anda, ya, tiba-tiba 1 bintang 5 Anda mati 1 kaki. Wah, gimana perasaannya? Down nggak? Ketarik nggak? Kok bengong sih? Ketarik nggak? Bohong Anda mau bilang semangat luar biasa, ya. Apalagi sudah bintang 7, bintang 6-nya pindah hijrah ke MLM lain. 1 kaki jebret di bawah. Ketarik nggak Anda? Ikut-ikut down nggak? Pasti, ya. Oke lah Pak, masih bertahan Pak 1 kaki Pak. Saya punya 1 kaki lagi. 1 kaki lagi hilang lagi, jebret. Coba nih tanya leader-leader, ya. Pasti mereka punya jaringan rontok. Kenapa mereka masih bertahan? Karena kakinya lebar. Kalau Anda cuma punya 2 kaki, sudah nyaman, hati-hati saya bilang. Karena zona nyaman itu adalah musuh yang paling berbahaya. Nggak ketahuan, musuh dalam selimut. Itu yang berbahaya. Ya. Dan Anda nggak punya postur. Anda mau ningkatin current, kalau cuma 2 kaki, itu sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena kalau Anda mau ningkatin current, Anda pasti ngojok-ngojok dia terus kan. Ayo, buru-buru, cepet. Nih, current, bener nggak? Namanya orang, kalau Anda digituin sama upline Anda, perasaan Anda gimana? Gila ya, ini upline gua, cuman punya kaki gua doang. Dia merasa dimanfaatkan. Dia merasa, wih, kan downline itu paling jago apa? Uplining. Ngomongin upline paling jago, betul nggak? Gosip, betul kan? Nah, hati-hati ya. Mereka paling tahu, oh berarti dia nggak punya kaki lagi. Saya terus yang di-push. Lama-lama mereka nggak akan ngerjain apa yang Anda omongkan. Karena mereka merasa dimanfaatkan. Kok saya terus yang dikojok-kojok? Coba, tapi kalau Anda melebar, Anda punya postur, betul nggak? Anda bisa milih jaringan Anda siapa yang mau dibantu. Bukan Anda terus yang, mau dibantu nggak? Mau dibantu nggak? Terus aja, betul nggak? Menawarkan bantuan. Bukan saya bilang nggak, Anda nggak boleh bantu jaringan. Ya, tapi kalau itu terus Anda bantu-bantu, dia juga mikir. Tapi kalau Anda punya postur, Anda tinggal gesek, gampang. Nih lihat, kaki baru nih, cepat perkembangannya. Ya. Dan dia melihat, oh berarti tanpa saya pun, upline saya bonusnya besar. Tanpa saya pun, upline saya bisa naik peringkat. Dia akan lebih bersemangat, tanpa Anda harus kojok-kojok. Makanya Pak Luis kerjaannya apa? Gesek kan, betul nggak? Panas-panasin si ini sama si ini, betul? Memang kerjaan kita seperti itu. Kalau kita punya jaringan besar, itu enak milihnya. Dan kita punya postur, tidak downline kita tidak melihat, cuma punya 2 kaki. Sangat riskan saya bilang. Minimal Anda harus punya 10 kaki aktif saya bilang. 10 kaki aktif, bukan 10 front line. Banyak yang ngomong, kan Excel itu 20 front line. Banyak yang nggak ngerti, unicorn suruh apa? Dia nggak ngerti. Pak, saya sudah 20 front line. Terus yang jalan berapa? 2. Cari lagi saya bilang. Bukan masalah Anda harus cari 20 front line, bukan. Tapi ujung-ujungnya Anda cari 20 orang, itu minimal dapat 20%. Berapa? 4 kaki aktif. Ya, jadi kalau nggak dapat 4 kaki, cari lagi, melebar lagi. Bukan artinya tugas Anda 20 selesai, bukan. Jadi intinya Anda harus minimal 10 kaki aktif. Karena kalau Anda cuma 4 kaki, itu Anda director, tapi Anda nggak bisa jadi diamond. Berarti Anda kehilangan bonus 2,5% omset dunia. Ngerti nggak maksud saya? Ketika God Lion, Anda langsung direktur bisa nggak? Bisa, karena cuma 4 kaki.
Sedangkan kalau diamond, itu harus diamond 1 5 kaki, 6, 7, 8, sampai diamond 5. Berarti harus plus 5 kaki lagi. Kalau Anda tidak punya 10 kaki, cuman punya 4 kaki, Anda hilang bonus 2,5% omset dunia. Karena tiap diamond Anda dapat 0,5%. Sayang nggak? Makanya Pak Luis selalu, sampai sekarang pun dia masih mau meeting. Kenapa? Karena selalu ngejar 10 kaki minimal. Nah, terus gini, hati-hati dengan 2 kaki. Nah, kalau Anda sudah terlanjur bronze lion dengan 2 kaki, Anda akan jadi bronze lion forever. Banyak saya bilang terjebak seperti itu. Ya, sekarang saya suruh Anda bayangkan, Anda sudah naik Mercy, sudah peringkat bronze lion, sudah terima puluhan juta sebulan. Kira-kira nyaman nggak? Anda sudah bronze lion, sudah terima Mercy, sudah naik Mercy, terima puluhan juta. Coba Anda bayangkan. Bayangkan dulu dong. Pernah naik Mercy nggak sih? Kelamaan naik motor sih. Anda bayangkan, nyaman nggak? Udah naik Mercy, udah puluhan juta, edifikasi habis-habisan. Sama jaringan Anda suruh masuk gang lagi, ditolak lagi, nggak tahu downline Anda, nggak tahu, Anda dicuekin, naik Mercy dicuekin, mau nggak? Anda sudah nyaman, masuk gang lagi mau nggak? Masuk gang lagi, Anda naik Mercy juga, orang nggak kenal Anda, mau nggak? Sakit hati Pak. Ketika Anda sudah bronze lion, Anda sudah punya bintang 8, 2 bintang 8. Anda di sini udah nggak punya. Berarti Anda harus bangun dari awal, dari bintang 3 lagi. Kalau dulu naik motor oke. Wah, ke gang, ke bukit-bukit ya. Wah, itu Anda jabanin. Wah, luar biasa. Begitu naik Mercy bronze lion mau nggak? Kira-kira masuk gang lagi, mau nggak? Malas, betul nggak? Di satu pihak, jaringan A dan B, Anda diedifikasi habis-habisan. Wah, luar biasa, bronze lion penerima reward. Sementara di kaki baru, dia kagak ngerti namanya edifikasi. Lu siapa sih lu naik Mercy bodoh amat? Gondok nggak? Gondok. Makanya itu yang membuat orang jadi bronze lion forever. Ketika dia bikin kaki baru, kok seperti ini rasanya ya? Dunia tidak seindah aslinya gitu ya. Di sini habis-habisan diedifikasi, di sini nggak tahu lu tuh siapa sih, naik Mercy juga nggak tahu lu tuh siapa sih gitu. Sakit hati nggak? Makanya banyak orang yang akhirnya susah katanya Pak susah cari kaki baru. Padahal bukan susah. Pikiran Anda aja susah. Pikirannya aja yang susah ya. Karena kondisinya seperti ini, sudah terlanjur bronze lion, sudah terlanjur nyaman. Makanya saya bilang sebelum Anda bronze lion, buru-buruan kaki Anda lebar. Jadi enak kalau lebar. Ya, di sini udah bintang 4 lah minimal, di sini 5, di sini 6 gitu ya. Di sini 7 kan? Ya. Ini udah ngerti lah edifikasi sedikit, toel 5 gitu kan. Toel jadi 6 gitu kan, enak kan? Toel 7, toel 8, Anda silver, kan enak. Saya bingung kenapa orang udah ketemu 2 kaki itu malas untuk bangun kaki baru. Padahal bonusnya lebih gede loh, ya. Anda lihat bintang 4 ke 8 berapa? 4 peringkat kali 4% berapa? 16%. Fresh money, Pak. Luar biasa, omsetnya sama-sama misalnya di sini omsetnya 500 juta. Ya, di sini omsetnya misalnya berapa? 10 juta, kan? Tapi kan gede dapatnya, betul nggak? Di sini bintang 7, 4%. Ya, misalnya 250 juta. Kali 4% itu udah 10 juta. Satu kaki aja Anda bisa bonusannya 10 juta. Enak sebenarnya bikin kaki baru. Tapi kenapa? Banyak orang yang bilang susah Pak. Bukan susah, pikiran Anda aja yang susah. Makanya segera Anda harus mutlak, harus melebar. Ya. Yang kedua, pemakai produk. Langkah ke-6. Banyak orang meremehkan pemakai produk. Justru saya bilang, di MLM atau jaringan, itu kekuatan utama adalah di user. Karena di bisnis network marketing itu berlaku prinsip 1000 orang pakai satu produk. Bukan satu orang bisa jual 1000 produk. Hasilnya sama nggak? Sama-sama 1000 produk. Tapi sebenarnya konsepnya sama nggak? Beda. Kalau ini konsepnya sales. Satu orang bisa jual 1000 produk. Begitu dia sakit, hasilnya berapa? 0. Tapi kalau ini 100 orang sakit masih ada 900. 900 kali 1 berapa? 900. Konsep sales, kalau dia mau naikin omset, dia perbesar produknya. Tapi kalau MLM, kalau dia mau perbesar omset, dia perbesar orangnya. Ya, jaringan saya kurang lebih 50.000 orang. Kalau masing-masing 50.000 orang, ya,
pakai 100.000 rupiah sebulan kira-kira berat nggak untuk kesehatan? Nggak ya. Kalau berat berarti Anda nggak pakai produk ya. 100.000 kali 50.000 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nolnya 9. Berarti 5M. Duduk manis. Ngerti nggak? Kalau omset saya mau saya naikin jadi 10M, berarti apanya yang dibesarin? Bukan 100.000-nya yang dibesarin, tapi orangnya aja dibanyakin 10M. Ya, tanpa saya jualan, kebayang nggak? Ya, inilah yang namanya aset. Cuman banyak orang yang nggak ngerti. Udah join, cari aplikasi baru, betul, cari aplikasi baru, tapi yang lama dibiarin. Kenapa? Karena Anda suruh nggak belanja. Presentasinya seperti ini. Anda sudah bintang 3, nggak usah belanja lagi ya. Anda presentasinya seperti itu kan? Nanti Anda sudah bintang 3, nggak usah belanja lagi ya. Nih saya kasih tahu, orang nggak usah disuruh nggak belanja, dia nggak akan belanja. Apalagi Anda suruh nggak belanja. Ya pasti nggak akan belanja lagi. Jadi tolong sekarang presentasinya dirubah. Anda sudah bintang 3, 2 juta titik. Jangan bilang nggak usah belanja lagi ya. Itu jadi kutukan nanti. Beneran dia nggak akan belanja. Dan lihat efeknya. Kalau dia tidak belanja lagi, Anda lihat. Orangnya makin banyak, tapi omsetnya kagak naik. Contoh, bulan pertama Anda dapat 100 orang. Makanya nanti Anda jadi gali lubang, tutup lubang. 100 orang, oke pertama 100.000 lah ya. Berarti omset Anda bulan pertama 10 juta. Tuh. Bulan kedua, 100 orang lama plus 100 orang baru. Ya ini saya andai asumsi ya. Yang lama nggak belanja lagi, yang baru belanja. Berarti berapa omset Anda? 10 juta lagi. Bulan ketiga, yang lama 200, betul? Plus, anggaplah yang baru 100. Yang lama nggak belanja, omset Anda? 10 juta. Hidup 10 juta. Bulan keempat sama. 300 orang lama plus 100 orang baru misalnya. Omset Anda 10 juta terus. Anda lihat, jaringan makin banyak nggak? Makin banyak. Tapi omsetnya nggak naik-naik. Jadi gali lubang, tutup lubang. Yang baru belanja, yang lama tidak belanja. Padahal kekuatannya, Anda lihat, kekuatannya itu justru di orang lama. Karena orang lama makin banyak. Coba, kalau kita asumsikan masing-masing orang lama belanja terus, satu produk lah, 100.000 aja. Omset Anda bulan keempat berapa? 40 juta. Signifikan, sesuai. Jadi perkembangan omset Anda sesuai dengan pertambahan jaringan Anda. Nah ini lucunya orang yang makin banyak, tapi omsetnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena mereka tidak suruh belanja. Ya. Dan kalau Anda punya print jaringan, itu kan bintang 5 ke atas sudah bisa terima print jaringan. Itu bukan dilihatin bonus Anda, bukan. Itu untuk memantau. Oh ini nggak belanja, betul nggak? Soalnya saya paling bete itu kalau ngelihat print jaringan itu mungkin panjang banget, panjang. Tapi omsetnya no. Bete nggak? Bete banget. Coba kalau itu ya, justru kekuatannya di situ. Kalau Anda biasakan mereka pakai satu produk, itu kekuatannya luar biasa. Itu omset Anda akan meningkat pesat. Nah, jaringan Anda itu nanti suatu saat akan heterogen. Jadi nanti ada yang pakai produk aja, nggak ikut sistem. Ada yang ikut sistem tapi nggak pakai produk. Nah itu yang paling nyebelin. VS pertemuan itu selalu orangnya banyak bawa. Wah, sekali after VS itu ngumpul banyak, tepuk tangan paling keras. Wah, sehingga orang, lihat, luar biasa. Tapi omsetnya nggak ada. Waduh, paling bete ya. Ada yang ketiga, itu orang yang ikut sistem dan pakai produk. Ini yang sebenarnya kita cari. Ya, sebenarnya Anda harus tahu, sistem unicorn itu dibuat untuk apa sebenarnya? Hakikatnya apa? Meningkatkan omset. Anda harus ngerti. Jadi bukan sebagai penggembira aja, Anda ikut-ikutan sistem sih oke, tapi nggak pernah pakai produk, itu juga ngaco, ya. Jadi nggak apa-apa heterogen, ya, karena kita nggak bisa paksa orang, betul? Yang ketiga itu layani dan pelihara pelanggan, ya. Karena di MLM itu sebenarnya kita punya prinsip 3S, sponsoring, selling, dan service. Semua mana-mana Anda lihat. Perusahaan apapun itu bicara masalah omset, ya. Sponsoring itu new aplikasi. Selling itu tidak kita haramkan, tapi Anda bangun jaringan tidak dengan jualan. Ngerti maksud saya? Tapi tidak diharamkan Anda berjualan. Contoh gini, Anda ketemu orang sakit, ya, sakit asam urat nih, udah mau mati nih, ya. Dia mau beli teh. Wah, tunggu dulu Bu, jangan beli teh dulu Bu. Ibu harus punya impian dulu. Keburu mati Pak.
Ya, keburu mati. Anda jangan kaku, Pak, ya. Kalau memang dia butuh produk, kasih dulu produk, ya. Nggak apa-apa. Banyak justru yang dari produk awalnya, kekuatan kita itu di produk, jangan salah. Anda jangan terlalu kaku dengan sistem. Sistem udah betul, tapi jangan terlalu kaku. Anda terlalu saklek sistem, jadi kaku. Itu juga nggak benar, ya. Nah, saya kasih tips kepada Anda, orang yang Anda mau sponsoring up. Kalau Anda sponsoring up, itu Anda jangan tawarin duit. Kalau Anda tawarin duit, dia nggak akan join sama Anda. Kenapa? Dia udah punya Mercy 5, Anda naik motor. Anda tawarin duit, dia akan tersinggung. Dalam hati dia apa? Lu naik motor, mau nawarin gua duit. Dia pasti tersinggung. Namanya orang kaya, banyak duit tersinggung. Betul nggak? Tapi Anda masuk dari produk dulu. Kalau namanya orang kaya ditawarin produk kesehatan, dia pasti nggak akan nolak. Dia masuk, dia beli produk, ternyata cocok. Nah, ujung-ujungnya, Pak, Bapak kan cocok nih produk. Ini ada bisnisnya juga, Pak. Namanya orang kaya pun, dia punya 5 Mercy, dikasih Mercy 1 lagi mau tetap. Dikasih duit lagi puluhan juta, tetap aja mau. Ngerti nggak? Tapi Anda jangan terlalu kaku. Oh, sistem, jangan terlalu kaku. Karena orang nggak bisa selalu dipaksa seperti itu awalnya. Tapi begitu dia tahu produknya bagus, dia akan jalan sendiri, Pak. Jadi ujung-ujungnya tetap arahkan ke sistem. Tapi jangan terlalu dipaksa, karena orang awalnya nggak bisa selalu digituin. Setiap orang nggak bisa seperti itu. Anda harus bijak, muter, tapi ujung-ujungnya joinkan, ya. Oke. Yang keempat, push. Ya, ini sekali lagi buat pantau jaringan. Yang sedikit lagi bintang 2, Anda jadikan bintang 2. Ya, yang sedikit lagi bintang 3, push ke bintang 3. Contoh, bintang 1, misalnya dia sudah belanja 200.000. Orang baru, namanya orang baru dia nggak ngerti. Anda bisa bilang, Bu, Ibu 300.000 lagi, itu bintang 2. Bintang 2 ketemu bintang 2, 140.000. Wah, dia semangat, betul nggak? Tutup. Anda punya 100 orang aja. Yang sedikit lagi ke bintang 2, 100 orang aja. Masing-masing kurang 300.000. Berapa? 30 juta, men. Yang sedikit lagi bintang 3, misalnya dia belanja 1,5. Berarti 500.000 lagi dia bintang 3. Ibu bisa bilang gini, Pak, Bapak 500.000 lagi, Bapak bintang 3. Bintang 3 ketemu bintang 3, setengah juta, Pak. Dia tutup nggak? Pasti tutup. Punya 100 orang aja seperti itu. Kali 500.000 berapa? 50 juta. Sebenarnya Anda sudah punya aset sebenarnya yang bisa diberdayakan. Cuman Anda fokusnya selalu sama orang baru. Tidak salah, tetap harus ada new aplikasi. Tapi orang lama ini, itu Anda harus push. Karena banyak yang lupa. Join, udah cari lagi baru. Betul, cari baru. Cuman yang ini harus diberdayakan. Orang sudah join, itu lebih gampang di-push dibanding orang yang baru. Orang baru harus follow up lagi, bla bla bla. Orang-orang lama kan harusnya tetap kita push. Itu omsetnya akan besar. Sayang sebenarnya, karena kekuatan MLM itu sebenarnya di user, ya, di user. Yang kelima, yang join bintang 1, itu biasakan minimal beli 1-2 produk. Anda ingat nggak waktu Anda join pertama kali, dapat orang seneng nggak? Oh, seneng banget, betul nggak? Walaupun bintang 1. Anda punya 1.000 orang bintang 1, Anda nggak pernah naik peringkat. Ya. Nah, hati-hati, ini bisa terjadi dengan jaringan Anda, terutama yang baru. Oh, dapat orang bintang 1 seneng, betul nggak? Bintang 1 seneng, padahal nggak beli produk. Ya. Nah, ini bahaya. Bisa jadi jebakan. Saya punya jaringan di Bandung kedalaman, itu dia punya 100 orang, bintang 3-nya cuma 1, bintang 2-nya cuma 1. Dia kaget, banyak ini orang, tapi bintang 3-nya 1, bintang 2-nya 1, akhirnya nggak jalan, Pak. Kenapa? Karena ya seperti itu. Coba sekarang Anda lihat di jaringan Anda, banyak nggak yang join bintang 1? Banyak sekali, betul nggak? Nah, Anda harus bedakan antara dia join karena nggak enak, atau memang karena dia nggak punya duit. Kalau grup saya sarankan seperti ini. Kan Anda bisa lihat tuh, orang join gara-gara nggak enak, atau gara-gara nggak punya duit. Nah, kalau memang orang join gara-gara nggak enak, bintang 1, saya suruh mendingan jangan join. Mendingan beli produk. Akan jauh lebih efektif. Karena kalau dia join gara-gara nggak enak, masuk bintang 1, dia cuma dapat starter kit dan kartu anggota. Anda pulang, saya yakin itu dibuang. Karena dia nggak yakin, dia cuma nggak enak. Coba kalau dia beli produk, minimal beli teh misalnya. Beli teh dia asam urat. Minum teh sembuh. Mulutnya ngomong nggak akhirnya? Ngomong. Tapi ujung-ujungnya akhirnya joinkan juga. Kecuali, nah itu terutama mahasiswa nih. Mahasiswa yang nggak punya uang, bener-bener mau join,
nggak apa-apa bintang 1 kan. Tapi segera bintang 3 dengan cara apapun. Bisa jualan ya, tapi jangan terus-terusan berjualan. Dengan cara jualan segera bintang 3. Ujung-ujungnya joinkan bintang 3 ya. Anda lihat kalau misalnya yang join ini bintang 1 ini ada 500 orang aja. 500 orang masing-masing kali 1 kalsium atau 1 teh lah 100 ribuan. Omset Anda berapa naiknya? 50 juta. Dan dia punya keyakinan. Karena banyak orang di bisnis ini, dia beli produk, nggak dipakai, dijual. Dikasihin orang. Kadang-kadang nggak dimakan sampai kadaluarsa. Ya, justru kekuatan MLM itu di pemakai produk supaya apa? Supaya orang yakin. Banyak orang yang tadinya pakai produk, penyakit kanker sembuh. Setelah sembuh, akhirnya dia lebih yakin dibanding orang yang nggak pakai produk. Itu sudah jelas. Ya. Nah, yang keenam, ini paling nyata adalah Akulife. Ini cepat sekali, ya sekarang 4,3 ya. 4,3 juta. Omsetnya paling cepat sekali, paling enak. Dan Anda bisa prospecting melalui Akulife tanpa menyebutkan Tiansi. Akhirnya dia pakai produk, join juga ya. Nah, minimal ini Akulife ini alat ya, bagus banget. Itu keakuratannya 99%. Jadi Anda bukan dokter tapi bisa seperti dokter. Ya. Saya punya jaringan, itu saking pelitnya, itu nggak pernah beli produk. Saking pelitnya di Sibolga. Akhirnya saya strum. Dia pikir dia sehat karena nggak mau beli produk. Wah, saya sehat, ya masih muda. Begitu saya setrum, akhirnya dia beli produk, Pak. Dia beli Cordyceps sama Citosan. Anda bayangkan orang pelit aja bisa keluar duit. Gara-gara Akulife. Nah, dan Akulife ini kalau Anda tes ya ke orang, kalau orangnya memang punya uang, dia akan beli Akulife. Minimal kalau dia tidak beli Akulife-nya, dia akan beli produk dan pasti meledak omset Anda. Ya, Anda bisa habis home meeting, Anda bisa cek karena orang itu sebenarnya apa? Sebenarnya cenderung takut mati, betul nggak? Takut mati orang, betul nggak? Nah, kebanyakan orang muda itu pasti jarang pakai produk. Kenapa? Karena mereka merasa sehat. Justru sebaliknya saya kasih tahu kepada Anda. Sekarang itu kebalik. Orang tua yang saya cek pakai Akulife itu nggak bergeming, ngerti nggak? Tandanya sehat. Orang muda di bawah 30 tahun, kok sakit ya? Kok sakit ya? Sekarang nggak aneh, 30 tahun stroke mati. 25 tahun diabetes buta. Justru orang yang tua itu yang sehat sekarang. Yang muda-muda ini nih, hati-hati. Ya, jadi Anda jangan merasa diri Anda sehat. Cek ke lab coba, pasti ada asam urat, kolesterol, macam-macam. Ya, karena sekarang pola hidupnya yang nggak sehat. Ya, nah pakai Akulife ini sangat-sangat signifikan sekali. Ya, benar-benar signifikan. Ya, omset pasti akan meledak. Ya, nah coba kalau Anda rangkum 1-6 cara meningkatkan current, saya yakin cepat sekali omset Anda naik. Karena sekali lagi semua perusahaan bisa bertahan, bisa memberikan bonus Anda besar, itu karena omset Anda. Perusahaan bisa bagikan reward, itu berdasarkan omset Anda. Bukan bintang Anda, saya bilang. Yang membuat Anda bertahan, karena bonus Anda besar. Yang membuat Anda semangat, itu bukan bintang Anda tinggi, tapi bonus Anda besar. Karena Anda hidup operasional, itu dari bonus. Saya harap, dengan materi saya seperti ini, akan lebih banyak lagi bermunculan mercy-mercy berikutnya. Dan salah satunya adalah Anda. Ya, oke. Yang terakhir, saya akan singgung tentang OPP ya. Sebenarnya saya orang yang paling nggak suka formal-formalan. Ya. Sebenarnya saya paling suka itu pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Saya malas pakai jas, Pak. Ya. Cuman masalahnya bukan saya suka atau tidak suka pakai jas. Saya suka mersinya nggak? Kalau suka mersinya pakai jas. Saya tidak suka baca buku, Pak. Paling malas, ngantuk, betul nggak? Tapi masalahnya bukan suka atau tidak suka baca bukunya. Anda suka puluhan jutanya nggak? Suka puluhan jutanya baca buku. OPP itu berapa kali seminggu? 1 kali, Pak. 1 kali Anda nggak pernah datang. Gimana? Itu showroom Anda. Jadi gini, banyak terutama orang lama. Terutama orang-orang lama, di jaringan saya pun seperti itu. Jarang, males. Apalagi kalau nggak bawa orang. Nggak bawa orang, nggak OPP. Salah. OPP itu sebenarnya showroom. Bukan sekedar Anda ajak orang. Betul, lebih bagus, sangat lebih bagus kalau Anda ajak orang. Betul nggak? Karena pandangan orang dengan pandangan Anda, lihat OPP itu beda. Anda terus memang udah bosan, itu lagi. Orang baru yang Anda ajak beda. Wah, luar biasa, betul nggak? Tapi kalau Anda sendiri nggak datang, bahkan ada yang parah. Undangannya datang, dianya nggak datang. Akhirnya orang lain yang follow up. Dia marah-marah, ya salah sendiri saya bilang. Nah,
Kegunaan OPP, saya kasih tahu, bukan sekedar untuk ajak orang baru. Itu betul. Yang pertama, OPP itu gunanya untuk aura. Aura positif. Kalau Anda ditolak, nggak pernah ikut OPP, saya yakin 3 bulan pasti jadi pertapa. Tahu nggak pertapa? Pergi tanpa pamit. Kenapa? Karena Anda ditolak, itu sendirian, betul nggak? Wah, masuk kamar, dipikirin, wah kenapa ya ditolak ya. Presentasi lagi, tolak lagi, pikirin lagi, nggak pernah OPP, betul nggak? Tapi kalau Anda OPP, Anda lihat, sharing lagi sama upline, wah ternyata di sini semua presentasi itu memang harus ditolak. Oh ternyata harus ditolak. Aura positif. Yang kedua, gesekan. Wah, kemarin dia bintang 4, close line Anda misalnya. Sekarang dia udah bintang 5. Wah, kok saya masih bintang 3, 1 tahun masih bintang 3 ya? Ya, Anda tergesek, betul nggak? Oh, berarti sayanya yang salah. Tapi kalau Anda sendirian, Anda nggak pernah tahu. Anda nggak pernah lihat perkembangan Tiansi. Tapi kalau Anda OPP, Anda lihat, wah, si itu udah bintang 6. Oh, cepet amat ya. Oh, saya kok nggak naik-naik bintang? Berarti ada yang salah, betul nggak? Terus Anda ketemu upline Anda, konsultasi, semangat lagi, betul nggak? Anda lihat presentasi seperti apa? Itu memang saya tahu, bosan. Tapi maksudnya Anda bukan sekedar duduk, itu lihat orang OPP. Suatu saat Anda harus bikin OPP. Jadi Anda pelajari gimana cara ngomong di depan. Anda suatu saat kalau Anda mau besar, Anda harus jadi pemain. Anda harus jadi pembicara. Bukan sekedar nongkrong bawa orang, ajak orang. Anda nggak akan pernah besar. Ya. Jadi Anda datang OPP, Anda lihat, oh cara ngomong seperti itu ya. Oh seperti ini ya. Jadi Anda duduk di depan, Anda lihat. Suatu saat Anda yang berbicara di depan. Dan saya yakin, kalau Anda berbicara di depan, grup Anda akan jauh lebih semangat. Wih keren upline gua, betul nggak? Upline gua pembicara. Daripada kok nggak upline gua nggak pernah ngomong ya? Kok orang lain terus yang ngomong ya? Bener nggak? Orang lain grupnya yang besar, Anda nggak akan pernah besar. Karena Anda selalu menjadi pengikut. Di bisnis ini Anda tidak diajarkan jadi pengikut, tapi diajarkan jadi pemimpin. Pemimpin itu harus punya OPP. Lebih banyak, lebih bagus. Ya. Jadi Anda kalau nggak bawa orang, itu tetap harus datang OPP, karena itu kantor Anda. Anda yang kerja setiap hari datang kantor nggak? Setiap hari. Ini OPP seminggu sekali Anda nggak datang. Gimana caranya mau besar? Pak, nanti Pak, kalau grup saya udah besar, saya baru datang OPP. Gimana caranya? Anda nggak pernah datang OPP, tapi mau grup Anda besar, nggak bisa. Dan di bisnis ini, Anda jadi pemimpin, bukan jadi bos. Kalau bos gini, lu datang OPP ya, dia sendiri di rumah. Lu baca buku ya, netpi dengar kaset ya, tapi dia sendiri main-main. Nggak bisa Pak. Pemimpin itu harus melakukan dulu, baru dilihat sama pengikutnya. Tanpa Anda ngomong bak bibu, Anda lakukan tindakan. Orang lain lihat tindakan Anda. Lebih baik 1 kali tindakan daripada 1000 perkataan. Lebih baik 1 kali tindakan daripada 1000 perkataan. Dan saya yakin kalau Anda nggak pernah ikut OPP, grup Anda nggak akan pernah besar. Karena OPP adalah salah satu dari sistem dan itu mutlak. Tapi banyak orang yang coba-coba. Nggak OPP. Percaya sama saya, Anda akan lama. Anda sendiri nggak akan pernah besar. Bahkan Anda bisa down. Karena OPP itu adalah aura positif. Selalu orang-orang baru, selalu positif. Ya. Sehingga membuat Anda terus maju. Sehingga membuat Anda terus positif. Karena di luar sana penolakan luar biasa Pak. Ya. Apalagi Anda ajak orang, lihat auranya kan beda, betul nggak? Daripada Anda home meeting terus, ya home meeting harus, tapi OPP kan beda lagi. Wah ternyata bisnis ini resmi, pada pakai jas. Beda nggak? Beda. Oh ternyata ada presenternya di depan. Oh ternyata ada kesaksian produk. Nah itu juga hati-hati. Yang kesaksian produk itu banyak yang open mind, pikirannya terbuka gara-gara kesaksian produk. Jadi banyak sekali Anda bisa ajak orang ke OPP, itu banyak nanti bisa klik. Kliknya di mana nggak tahu lah. Kok dia nggak jago ngomong aja bisa bintang 5 ya? Wow, gue kejar, betul nggak? Kliknya kita nggak tahu di mana. Ya. Makanya saya bilang bukan OPP aja, tapi Anda harus pertemuan ke pertemuan. Lakukan ajak lebih banyak orang. Ya. Jadi pesan saya, lakukan dengan sistem, karena kalau tidak dilakukan dengan sistem percuma. Pasti nantinya Anda akan mati. Mau mati sekarang atau mau mati nanti. Ya, sayang saya bilang. Ya. Waktu yang akan membuktikan. Oke? Selamat malam Samarinda.